kita akan memulai ibadah kita. Mari kita sama hati kita bersatu dalam doa. Bapa, ini kami anak-anakmu ya Tuhan. Kami datang untuk melayani-Mu. Kami datang untuk memuji-muji-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami, Roh Kudus yang menjamah kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran, mengerti kehendak-Mu, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami datang dengan hati yang haus dan penuh kerinduan untuk memuji dan menyembah, untuk mendengar firman. Dalam nama Yesus kami dapuri mari dengan suara-suara dan pujian. Kau yang bertahta di atas pujian kami. Dalam nama Yesus kita siap memuji Tuhan, katakan amin. Semua siap memuji Tuhan. Amin. Tolong lambaikan tangannya. Siap memuji Tuhan. Tolong senyum kiri kanan. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Selamat
segenap hati kita akan menyembah Tuhan. Kita perlu tahu bahwa hidup kita ini sangat berharga, lebih dari segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Kita adalah gambar dan rupa Allah yang tidak mungkin tidak dipelihara oleh Tuhan. Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, supaya kita mengerti betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita akan puji
Shalom buat kita semua. Semua bersukacita, amin. Semua siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, saya percayakan kembali untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah ibadah di tempat ini. Di sini saya membawakan tema pada pagi hari ini, percaya penuh. Sama-sama katakan percaya penuh. 2, 3 ya. Percaya penuh. Nah, ketika kita mengatakan percaya penuh artinya 100%, teman-teman. Kalau saudara-saudara ngecas baterai, kalau namanya penuh artinya 100%. 99% percaya penuh enggak? Enggak, kurang 1% lagi. Sedikit lagi ya. Tetapi pada pagi hari ini kita mau diajar bagaimana kita mau belajar, bagaimana kita percaya penuh kepada Tuhan, percaya kepada janjinya Tuhan. Kita buka di Bilangan 13 ayat 17 sampai 33. Kita mau belajar dari bangsa Israel, teman-teman. Kita mau belajar dari bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Ketika bangsa Israel akan sampai kepada tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, mereka sedikit lagi sampai kepada tanah Kanaan. Mereka sedikit lagi sampai kepada tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Tetapi ada sedikit kendala, sedikit kurang percaya kepada janji Allah itu. Bangsa Israel sepertinya kurang percaya, padahal bangsa Israel sudah melihat pertolongan Allah. Amin. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka melihat banyak sekali pertolongan yang daripada Allah. Dan sedikit lagi mereka akan sampai kepada tanah perjanjian, sepertinya mereka kurang percaya. Bahkan sudah mereka melihat sendiri bagaimana luar biasanya janji Allah itu kepada bangsa Israel. Kita baca di ayat 17. Saya akan membacakan ayat 17. Teman-teman boleh bantu saya membaca ayat 18. Kita akan bergantian sampai di ayat 33. Saya akan membacakan ini 23 ya. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kotanya yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gumul atau khusus? Apakah ada sisa pohon-pohonan atau tidak? Apakah tanah itu membawa sedikit dari hasil negeri itu? Waktu itu ialah musim dulu, hasil lampu. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada pemandian sesuai dengan Talmai, ketentuannya. Hebron didirikan jauh dari seorang Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdua mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang
Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Allah mencoba menentangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Tidak akan maju dan duduk di negeri itu, sebab kita pasti akan membatalkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kata musuh tentang negeri yang ditimpai mereka, dengan berkata, negeri yang telah tinggal negeri itu ditimpai adalah suatu negeri yang makan penduduknya, dan semua orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang tinggi di bawahnya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Puji Tuhan. Nah, di sini menceritakan bagaimana kisah ke-12 pengintai yang disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Nah, ke-12 pengintai ini ada dua perbedaan karakter, teman-teman. Yang pertama adalah menceritakan kabar busuk. Yang kedua adalah karakternya apa? Yang percaya akan masuk ke tanah Kanaan. Nah, kedua karakter ini berbeda jumlah, teman-teman. Yang pertama tadi ada 10 orang yang mengatakan kabar busuk, kabar tidak enak, kabar bohong. Tetapi ada 2 orang, yaitu siapa, teman-teman? Yosua dan Kaleb. Nah, kedua karakter ini mari kita belajar bersama-sama apa yang terjadi di sana, bagaimana sih kisahnya, bagaimana sih mereka melihat kondisi di tanah Kanaan. Yang pertama di ayat 17. Ini perintah Musa. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Nah, artinya ke-12 pengintai itu sama-sama menerima perintah Musa, sama-sama menjalankan perintah Musa. Mereka pergi untuk mengintai tanah Kanaan, hanya untuk mengintai, teman-teman, bukan untuk merampas, bukan untuk berperang, hanya untuk mengintai. Artinya memata-matai dari kejauhan. Bagaimana sih kondisinya? Bagaimana sih keadaan tanah yang dijanjikan Allah itu? Dan di ayat 20 apa kata Musa? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu dari hasil anggur. Artinya apa, teman-teman? Pada waktu mereka mengintai itu musimnya musim berbuah. Artinya apa? Mereka akan melihat banyak sekali hasil tanaman, hasil pertanian, hasil buah-buahan yang ada di tanah itu. Artinya apa? Mereka akan melihat janji Allah itu lebih real lagi. Bukan berarti pohon-pohonan yang ada di sana belum berbuah. Artinya apa? Tuhan akan memperlihatkan janji kepada anak-anak Tuhan yang percaya, akan memperlihatkan, oh ini yang akan kamu nikmati. Dan di perintah Musa dikatakan bawalah sedikitnya aja, sebagai barang contoh, example. Sedikitnya aja bawa ke sini, katanya. Di ayat 23. Nah, disinilah mereka mengambil hasil apa? Hasil pertanian, hasil buah-buahan di tanah Kanaan itu. Di ayat 23 dikatakan, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah-buah ara. Artinya apa, teman-teman? Mereka membawa setandan buah anggur, dan lalu berdua mereka menggandarnya. Artinya apa? Menggendongnya, teman-teman. Bisa nggak teman-teman membayangkan buah anggur dibawa oleh 2 orang? Kira-kira beratnya seperti apa, teman-teman? Artinya apa? Artinya buah ini sangat berlimpah,
artinya buahnya sangat berat. Kalau saya dengan Sani memikul buah itu, mungkin kira-kira ada 100 kilo kira-kira ya. Mungkin ada 100 kilo kira-kira. Kalau satu orang mungkin mengangkat 100 kilo mungkin nggak kuat. Tetapi kalau 2 orang ketika mereka memikulnya, saya rasa kuat begitu ya. Karena 2 orang menggantarnya. Nah, di sini kita boleh belajar teman-teman. Bangsa Israel telah melihat hasil dari buah-buahan di tanah Kanaan. Bangsa Israel melihat hasil yang sangat berlimpah. Tetapi ketika mereka kembali kepada Musa, kembali kepada bangsa Israel, apa yang mereka katakan teman-teman? Di ayat 27, mereka menceritakan kepada siapa? Kepada bangsa Israel teman-teman. Artinya ke-12 peminta ini sudah balik lagi, sudah balik kepada bangsa Israel dan menceritakan apa kejadian yang di sana. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hasilnya apa tadi? Buah anggur, buah delima, dan buah ara. Artinya apa? Seringkali ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah melihat pertolongan Tuhan, kita sudah membawa hasil dari pertolongan daripada Allah itu, berkat daripada Allah itu, tetapi kita tak melihat kebaikan Allah, kita tak melihat janji Allah, kita tak percaya penuh kepada Allah. Amin. Bangsa Israel sepertinya kurang percaya, kurang benar-benar penuh percaya kepada Allah. Apa katanya? Hanya di ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Apa katanya lagi di ayat 29? Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Artinya apa? Ada 2 karakter yang berbeda teman-teman. Ada 2 karakter yang berbeda. Yang pertama tadi mereka mengatakan hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Artinya apa? Mereka menceritakan kabar busuk, mereka menceritakan kabar bohong, mereka menceritakan kabar buruk. Artinya apa? Ketika kita menceritakan kabar busuk, kabar bohong, kabar tidak baik, itu mencerminkan karakter orang tersebut teman-teman. Apakah kita sering menceritakan kabar buruk? Apakah sering kita menceritakan kabar tidak enak? Apakah sering kita menceritakan kabar bohong? Itu akan mencerminkan karakter orang tersebut. Apakah orang itu optimis atau tidak? Apakah orang itu berpikir positif atau tidak? Apakah orang itu melihat janji Tuhan atau tidak? Tetapi kata Kaleb dikatakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb sangat percaya bahwasanya negeri yang dijanjikan Allah itu akan diserahkan kepada mereka, akan diberikan Allah kepada mereka. Kemudian di ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini adalah suatu kabar bohong teman-teman, suatu kabar yang tidak baik. Kabar bohong apalagi yang mereka katakan di 10 pengintai tadi? Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Di ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini
sangat fatal sekali teman-teman. Sangat detail sekali kata-kata berbohong yang dikatakan oleh ke-10 pengintai. Artinya apa? Kabar hoax yang mereka katakan ini sangat tidak masuk akal teman-teman. Musa hanya menyuruh mereka untuk mengintai dari kejauhan. Sangat tidak masuk akal sekali. Sangat luar biasa sekali pembohong yang dikatakan ke-10 pengintai ini. Bahkan ke-10 pengintai ini mengatakan orang-orang yang negeri di sana, orang-orang yang di sana, saya katakan di ayat 32, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Kira-kira orang yang memakan penduduknya, kalau mereka meminta itu, mereka dimakan atau enggak? Harusnya dimakan dong. Harusnya kalau mereka menceritakan itu, mereka akan mungkin 6 orang balik ke bangsa Israel. Tetapi ke-12 pengintai itu balik semua teman-teman. Kabar bohong yang mereka ceritakan sangat tidak masuk akal, sangat melemahkan orang lain. Bahkan dikatakan, kami lihat diri kami seperti belalang. Artinya apa? Mereka melemahkan kekuatan mereka. Mereka melemahkan kekuatan Allah. Mereka sangat tidak percaya dengan kekuatan Allah itu sendiri. Seringkali nggak kita mengatakan, mungkin kita tidak mengatakan diri kita seperti belalang, tetapi seringkali anak-anak Tuhan mengatakan saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya orang yang lemah, saya orang yang keterbatasan fisik, saya mungkin pengetahuan saya tidak banyak, begitu ya. Seringkali kata-kata negatif yang kita keluarkan belum terjadi teman-teman. Seperti ke-10 pengintai ini, mereka mengatakan hal yang negatif, mereka mengatakan hal yang melemahkan, mereka mengatakan hal yang menjatuhkan teman-teman. Apakah itu seringkali kita katakan dalam kehidupan kita? Apakah itu seringkali kita katakan untuk melemahkan iman kita, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kelemahan kepada kita? Jangan sampai kita seperti ke-10 pengintai ini teman-teman. Amin. Sama-sama kita belajar. Apakah kita akan menerima janji Allah itu? Apakah kita akan menerima janji yang telah diberikan kepada kita? Tergantung kepada perkataan kita, tergantung kepada kepercayaan kita kepada Allah. Apakah kita percaya penuh kepada Allah? Walaupun terkadang ketika kita menjalaninya, kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Amin. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Semua punya masalah. Masalah sekolah, masalah pekerjaan, yang sudah menikah, masalah rumah tangga mungkin, masalah ekonomi, banyak sekali, masalah jodoh, masalah sakit penyakit. Mungkin dengan mata jasmani kita melihat seperti orang-orang enak itu, orang-orang besar, orang-orang raksasa. Masalah kita itu kita melihat seperti orang-orang raksasa itu besar teman-teman. Tetapi apakah iman kita berkata penyakit kita akan membunuh kita, penyakit kita akan memakan kita, masalah itu akan memakan kita? Apakah kita mengatakan seperti itu? Amin. Bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita terhadap masalah itu? Karena bangsa Israel sedikit lagi sampai kepada tanah perjanjian. Tetapi gara-gara perkataan yang melemahkan itu, mereka nggak sampai teman-teman. Hanya 2 orang yang sampai pada tanah perjanjian. Kita buka Yesaya 40 ayat 21. Apa sih perspektif Tuhan terhadap masalah yang kita alami? Ayat 21 sampai 22. Ketika bangsa Israel mengatakan
Ketika bangsa Israel mengatakan di ayat 33 tadi, saya ulangi kembali ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini perkataan yang sangat melemahkan, teman-teman. Mereka melihat diri mereka seperti belalang. Itu perspektif mereka, teman-teman. Bagaimana perspektifnya Allah terhadap diri kita, terhadap masalah kita? Saya bacakan Yesaya 40 ayat 21 sampai 22. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Artinya apa, teman-teman? Perspektifnya Allah ketika melihat bumi itu, ketika melihat orang-orang yang ada di bumi ini seperti belalang. Artinya apa? Ketika kita melihat masalah kita dengan perspektifnya Allah, masalah itu seperti belalang, teman-teman. Artinya apa? Masalah itu kecil, masalah itu gampang ketika kita melihat seperti pandangannya Allah. Amin. Nah, apa yang dikatakan Kaleb? Tadi kita sudah membaca perkataan Yosua. Kita akan membacakan apa yang dikatakan Kaleb. Kita buka Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Apa yang dikatakan Kaleb kepada bangsa Israel? Saya baca buat kita. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Allah, kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kedua orangnya memiliki karakter yang berbeda, teman-teman. Yang pertama dikatakan, Yosua mengatakan, tidak, kita akan sampai ke negeri itu, kita akan mengalahkan mereka. Sama, kalian juga sama, memiliki pemikiran yang positif, memiliki perspektifnya Allah, memiliki pemikiran yang seorang pejuang seperti itu ya, memiliki kepercayaan penuh kepada Allah. Dikatakan hanya jangan memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Nah, seringkali rasa takut ini yang akan menggentarkan, yang akan melemahkan iman orang-orang percaya. Nah, kita dari dua karakter ini kita mau belajar, teman-teman. Karakter mana yang mau kita pilih? Karakter Yosua dan Kaleb atau karakter ke-10 pengintai? Yang mau memilih karakter ke-10 pengintai, coba lambaikan tangannya. Gak ada. Yang mau memiliki karakter seperti Yosua dan Kaleb, coba lambaikan tangannya, teman-teman. Amin. Semua kita mau percaya kepada Allah, percaya penuh. Amin. Jangan ragu, teman-teman ya. Ketika kita percaya penuh, kita tidak takut. Amin. Saya percaya ketika kita percaya penuh kepada Allah, seperti yang dikatakan kali ini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Saya percaya anak-anak di tempat ini, anak-anak muda di tempat ini
memiliki karakter seperti Yosua dan Kaleb. Amin. Kita tutup Alkitab kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus seperti karakter Yosua dan Kaleb Tuhan. Dia tidak takut terhadap masalah. Dia berani Tuhan Yesus. Dia memiliki perspektif dan pandangan seperti Allah. Dia percaya penuh pada janji-Mu Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus, anak-anak muda di tempat ini juga Tuhan Yesus, mau dan belajar Tuhan Yesus, memiliki pandangan yang positif, memiliki keberanian, memiliki kepercayaan penuh pada Allah. Dan kami akan melihat janji Allah itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan dan doa kami Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah sumber jawaban kami Tuhan Yesus. Kau menjawab